Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Nuriska dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya dari kelompok 1 offering C14 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anjung R. Gatama Bintang dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Clarissa Auliaruswandi dari Program Studi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Poppy Setiawati dari S1 Pendidikan Biologi. Baiklah, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai etika penulisan, penelitian, dan publikasi. Yang pertama adalah mengenai etika penulisan. Pengertian etika dan etika penulisan. Etika menurut Cooper dan Schindler merupakan norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Sedangkan etika penulisan adalah hal yang lebih daripada masalah teknis penulisan itu sendiri, menyangkut tentang apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak. Seseorang secara teknis boleh telah menulis dengan cara yang benar, namun tetap ada resiko melanggar etika penulisan ilmiah. Etika lebih menyentuh hati daripada nalar pikiran. Tujuan etika penulisan: menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan, menjaga reputasi ilmuwan, menegakkan etika moral dalam berperilaku. 3. Asas-asas etika penulisan. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Kejelasan di dalam karangan ilmiah itu ditopang oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pemakaian bentuk kebahasaan yang lebih dikenal daripada bentuk kebahasaan yang masih harus dicari-cari dulu maknanya, bahkan oleh penulisnya. Kedua, pemakaian kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, lugas daripada kata-kata yang berbelit, panjang, rancu, dan boros. Selanjutnya, pemakaian kata-kata dalam bahasa sendiri daripada kata-kata dalam bahasa asing. Kemudian ketepatan atau akurasi. Karya ilmiah menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah akurat, supaya karangan ilmiah sungguh-sungguh akurat. Penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, dan tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Kemudian keringkasan atau brevity. Penulisan karangan ilmiah tidak boleh menghamburkan kata-kata, tidak boleh mengulang-ulang ide yang telah diungkapkan, dan tidak berpura-pura dalam mengungkapkan maksud atau gagasan. Karangan ilmiah harus dibangun dari ide yang kaya dengan yang hemat dan sederhana. Dimensi etika penulisan. Yang pertama ada dimensi tujuan. Adalah upaya peneliti untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. Kemudian dimensi sarana. Pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. Dimensi aksi, menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel. 5. Etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah. Karya atau karya ilmiah dipublikasikan seperti jurnal, buku, proceeding, paten, prototip, desain industri, merek dagang, dan lain-lain. Karya ilmiah belum dipublikasikan, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, working paper, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Yang pertama, pengertian etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Etika penelitian juga merupakan suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian.
Yang ketiga, keadilan, bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Yang terakhir, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, kode etik penelitian. Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Etika publikasi. Etika publikasi adalah aturan perilaku yang sudah disepakati dalam menerbitkan hasil penelitian ilmiah atau karya ilmiah lainnya. Hal tersebut meliputi standar untuk melindungi kekayaan intelektual, larangan menerbitkan ulang karya orang lain tanpa penghargaan yang tepat, larangan plagiarisme atas karya orang lain, serta data dan informasi yang dipublikasikan harus orisinil. Selanjutnya adalah berbagai pelanggaran etika publikasi karya ilmiah. Yang pertama adalah plagiarism and self-plagiarism. Plagiarism adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Sedangkan self-plagiarism yakni melakukan tindakan plagiat terhadap karya tulis sendiri. Kedua adalah research fraud yang meliputi fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi dapat disebut secara singkat sebagai mengarang, membuat data yang sebenarnya tidak ada atau lebih, membuat data fiktif. Sementara falsifikasi adalah memalsukan atau mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang ketiga adalah memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Selanjutnya, penggunaan data secara berulang pada 2 artikel. Kemudian, pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Kemudian, publikasi ganda. Publikasi ganda atau mengirimkan naskah yang sama ke lebih dari satu jurnal secara bersamaan merupakan perilaku penerbitan yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Etika publikasi ilmiah harus menghindari adanya konflik kepentingan dengan pihak lain, sehingga proses penerbitan naskah berjalan lancar dan aman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.